Akhirnya Nikita Mirzani sama asistennya Mail resmi ditahan pihak kepolisian dan pakai baju oranye. Jadi hari ini tanggal 4 Maret 2025 Nikita Mirzani melakukan pemeriksaan selama berjam-jam atas dugaan kasus pengancaman dan pemerasan. Dan hasilnya Nikita sama asistennya Mail resmi ditahan pihak kepolisian untuk 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan untuk memastikan proses penyelidikan berjalan lancar dan mengantisipasi kemungkinan hilangnya barang bukti atau upaya yang menghambat penyidikan. Nikita dan Mail akan menjalani masa penahanan sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Jadi guys, kasus ini berawal dari dokter Reza Gladys yang lapor ke polisi karena ngerasa diperas dan diancam sama Nikita. Akhirnya polisi kumpulin bukti dan menetapkan Nikita sebagai tersangka dan sekarang ditahan bareng asistennya Mail. Tapi fans Nikita tuh langsung pasang badan dan nyebut ini adalah sebuah konspirasi buat menjatuhkan Nikita Mirzani. Dan menurut informasi, Loli, anak dari Nikita Mirzani, sampai bikin surat permohonan buat Polda Metro Jaya yang isinya adalah permohonan agar tidak melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani dengan alasan Nikita adalah single parent yang harus mencari nafkah, dan Loli itu menjaminkan dirinya sendiri selama proses penyelidikan lebih lanjut nggak akan ada penghilangan barang bukti, atau yang lebih parahnya Nikita Mirzani dan asistennya Mail melarikan diri atau kabur keluar Indonesia. Tapi guys, walaupun udah resmi ditahan, Nikita masih bisa setenang itu dan masih senyum ke wartawan. Kira-kira bakal ada gebrakan apa yang bakal dilakukan Nikita Mirzani di persidangan nanti? Terus gimana nasibnya sama SS dan kawan-kawan? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Ini bulan puasa ya, kita itu diuji banget dengan melihat banyaknya hal-hal yang janggal, yang terutama penegak hukum ini. Sekarang kan itu kasus Nikita Mirzani udah jadi tersangka, udah diperiksa juga. Nah, kasus penyuapan, masa yang disuap doang yang ditangkap? Woi, yang penyuap juga dong yang diperiksa. Kenapa ini penegak hukum ini nggak mau manggil yang menyuap? Biasanya kan kalau misalnya ada kasus suap, yang penyuap dan disuap ini sama-sama jadi tersangka. Terus kalian tuh masalahnya apa? Kenapa sampai ada suap menyuap ini? Itu juga dong diselidikin. Kenapa kalian penegak hukum? Udah disuap juga atau gimana? Janggal banget sumpah, ini para penegak hukum benar-benar memperlihatkan dan mempertontonkan secara jelas kepada masyarakat betapa bobroknya tatanan hukum di Indonesia, terutama yang menjalankan ini sistem. Dokter gue pikir profesinya hanya dokter, tapi juga jago menyuap dan juga membayar gitu ya. Awalnya pengen menutup mulut Nikita Mirzani dengan tawar-menawar 4M dan seolah-olah menjadi korban yang diperas katanya. Kemudian melakukan pelaporan kepada Nikita Mirzani sehingga Nikita menjadi tersangka. Ternyata setelah diselidiki pelan-pelan, si dokter ini juga melakukan penyuapan atau pembayaran kepada polisi dan tertangkap CCTV pula. Dokter apa nggak fokus aja jadi dokter? Kenapa sekarang pengen jadi profesinya yang jago menyuap, menutup dan juga memberikan uang gitu ya? Udah tahu salah mending ngaku daripada sosok paling bener. Dok, udah jadi dokter aja, kuliah kedokteran susah mahal, kenapa nggak lanjut aja jadi dokter, nggak usah aneh-aneh jadi suka nyuap deh dok. Nikita Mirzani resmi ditahan, tapi ingat masih ada pengadilan. Aduh, udah deh, gue bingung banget ya. Padahal itu yang overclaim tetap aja masih berkeliaran ya, masih berjualan. Itu kenapa itu? Buat wanita-wanita Indonesia ya, mending kalian itu pakai skincare yang ownernya itu tidak pernah flexing, tidak pernah pamer, tidak pernah memperlihatkan kekayaannya dia ya. Tapi produknya tuh bener-bener bagus, bener-bener mantul. Karena owner-owner yang flexing itu target marketingnya itu ya menengah ke bawah ya, seperti memaksakan ya, padahal dia tuh sebenarnya tidak mampu membeli skincare itu, tapi dia tuh memaksakan. Ibaratnya pakai pay later gitu. Udah tahu gaji dia tuh pas-pasan, tapi dia memaksakan pakai pay later untuk membeli skincare yang harganya mahal tapi hasilnya nol. Kenapa si korbannya tidak mau melapor? Ya karena tahu sendiri itu korbannya. Ya nggak ada. Ya udah nggak usah dibahas. Pokoknya tahu sendiri kan. Tiba-tiba Nikita Mirzani sama Mail pakai baju oranye dan resmi tersangka ditahan. Ini prosesnya gimana ya guys? Tiba-tiba mereka udah pakai baju oranye aja dan ditahan. Gue tahu sih ini kalau nggak salah soal yang katanya pemerasan uang skincare overclaim yang nggak mau dicap overclaim setelah di review sama Kaniki. Terus kalau misalkan ini dugaan pemerasannya masuk penjara, maksud gue kayak ini gue beneran nanya. Terus yang skincare overclaim itu diproses apa? Sedangkan orang yang katanya memeras ini udah masuk penjara. Terus kelanjutan si skincare overclaimnya itu gimana?
dibebaskan aja kah atau di stop produksi? Gak tahu juga nih. Yang penting maksud gue kayak skincare overclaim jangan ada lagi sih ya, karena kan bahaya, kasihan orang-orang yang udah beli pengen cantik jadi hancur. Saran ya dari Rara Kalista untuk institusi-institusi yang punya gawean, yang punya wewenang sejak awal ya untuk memberantas mafia-mafia kosmetik ini. Nah, dokter kan udah bersuara tuh, dokter-dokter yang ternama, punya nama dan punya lisensi. Ya, mereka kan udah membongkar. Nah, kedok-kedok dari oknum-oknum owner yang selama ini berkedok Bepom. Padahal isi skincare-nya itu merkuncrit merkuri. Saran ya untuk institusi-institusi yang harusnya memang bekerja. Ya, saran dari Rara Kalista ya. Saran dari Rara Kalista, berantas dulu tuh ya oknum-oknum owner yang berkedok Bepom, berkedok Bepom. Ingat ya, yang berkedok Bepom. Yang berkedok Bepom ini kayak mana? Yang berkedok Bepom ini adalah mereka yang sengaja mendaftarkan produk mereka Bepom padahal isinya nggak Bepom. Itu dulu diberantas, oke? Tuh kan, Nikita Mirzani sudah pakai baju oranye. Bener kan kata saya? Pasti Nikita Mirzani pakai baju oranye. Tapi ini bukan berakhir segalanya. Kamu di pihak mana? Nikita Mirzani atau pihak dokternya? Menurut kalian siapa yang salah? Dokternya apa Nikita Mirzani? Yang jelas Nikita Mirzani sudah pakai baju oranye. Pasti untuk lawan-lawannya sudah pasti seneng-seneng banget ya. Tapi ini juga belum berakhir. Tapi saya berharap kepada kalian semuanya ini kita bisa ambil pelajaran. Kalau ada seseorang menawarkan uang tanpa ada MOU sama sekali, kalian jangan terima. Kan bisa aja itu pencucian uang, bisa juga itu namanya penyuapan, ya kan? Harus jelas kita kerja apa dia ngasih uang itu, ya kan? Dan harus ada hitam di atas putih. Ya, saya berharap sih permasalahan ini cepat berakhir, bisa berjalan sedemikian rupa baik sehingga bisa meneruskan kehidupannya masing-masing. Kalau seandainya menurut informasi dokternya itu ada overclaim, diperbaikin aja produknya supaya sehingga orang-orang tidak banyak dirugikan. Pokoknya kita sebagai penonton ya sebagai edukasi semoga ini pelajaran buat kita semua. Kalau ada orang memberi uang, kita jangan terima dulu. Untuk apa dan kerjanya apa? Gitu ya.